Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala fi amwalil aghniya haqqal lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi allazina bazalu amwalahum lillah fastauzabul jaza al-anfa amma ba'd. Langsung saja, saya Ari Suhairi. Saya akan membahas materi tentang hadis materi dakwah. Pengertian materi dakwah. Secara etimologi bahasa, dakwah berasal dari kata da'a dawatan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Secara terminologi, banyak ilmuwan yang mengartikan dakwah. Salah satunya Muhammad Natsir, yang dikutip dari buku Manajemen Dakwah Islam karya Rosyad Saleh, mendefinisikan bahwa dakwah sebagai usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak, dan membimbing pengalamannya dalam perkehidupan perorangan, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara. Sumber-sumber materi dakwah. Keseluruhan materi dakwah pada hakikatnya bersumber dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Menurut Habsyi Al-Siddiqi, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Sedangkan Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan atau takrir, dan sebagainya. Secara khusus, Al-Quran menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Muhammad, dan sebutan Al-Quran tidak terbatas pada sebuah kitab dengan seluruh kandungannya, tapi juga bagian ayat-ayatnya juga dinisbahkan kepadanya. Hadis atau al-hadis menurut bahasa al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru atau lawan dari al-qadim. Artinya menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat, seperti orang yang baru masuk atau memeluk agama Islam. Hadis juga sering disebut dengan al-khabar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Secara umum, fungsi hadis adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global, atau lil al-bayan, atau menjelaskan. Hanya penjelasan itu kemudian oleh para ulama diperinci berbagai bentuk penjelasannya. Hadis-hadis materi dakwah. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber dari zaman Nabi sampai zaman sekarang yang digunakan untuk berdakwah. Al-Quran dan hadis merupakan sumber yang ditinggalkan Nabi Muhammad sebagai panduan bagi umat Islam. Sebagai panduan umum, kedua sumber ini tidak hanya menjelaskan tentang ketuhanan, ibadah dan hubungan kemanusiaan, namun juga menyebutkan tentang dakwah sebagai tugas para rasul. Tujuan penulisannya adalah untuk menemukan dan menganalisis pandangan Al-Quran dan hadis terhadap dakwah. Sumber utama tulisan ini adalah kitab suci Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan pindah dakwah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan penjelasan Al-Quran dan hadis, maka dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama dakwah, dan melaksanakan dakwah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Berikut beberapa hadis yang memerintahkan manusia untuk terus berdakwah, menyebarluaskan ajaran-ajaran serta sunnah-sunnah Nabi terdahulu. Dakwah adalah muhimmatur rasul, tugas utama para rasul alaihimussalam. Para rasul alaihimussalam adalah orang yang diutus oleh Allah untuk melakukan tugas utama mereka, yakni berdakwah kepada Allah. Keutamaan dakwah terletak pada disandarkannya kerja dakwah ini kepada manusia yang paling utama dan mulia, yakni Rasulullah SAW dan saudara-saudara beliau, para nabi dan rasul alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu.
Barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang mencukupi. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Dakwah adalah ahsanul a'mal, amal yang terbaik. Dakwah adalah amal yang terbaik karena dakwah memelihara amal islami di dalam pribadi dan masyarakat. Membangun potensi dan memelihara amal soleh adalah amal dakwah. Sehingga dakwah merupakan aktivitas dan amal yang mempunyai peranan penting di dalam menegakkan Islam. Tanpa dakwah ini, maka amal soleh tidak akan berlangsung. Sekian pembahasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.